Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bung Rego. Kali ini saya akan membahas pengangguran, bahasan yang memang tidak ada henti-hentinya di negeri ini, yang selalu menjadi masalah dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Bahkan dari jabatan presiden siapapun, masalah ini tidak akan pernah terpecahkan. Kita rentetkan masalah pengangguran ini dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin banyak. Kenapa? Bukan dalam artian di negeri kita ini minim lowongan pekerjaan atau minim lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan banyak. Kalian bisa cek sendiri di koran itu, setiap koran, setiap terbit harian itu pasti selalu ada iklan lowongan pekerjaan. Di website, di Jobstreet, atau kalian masuk di forum-forum sosmed seperti Facebook, info lowongan kerja, itu selalu ada. Tetapi kenapa masih banyak pengangguran? Bahkan putra-putra daerah yang seharusnya dijadikan kawasan industri atau kawasan pabrik itu dapat hak istimewa untuk bekerja di industri. Kenapa? Yang pertama, yang menurut saya paling fatal adalah kasus calo menyalo atau sogok menyogok. Itu bukan cerita lama, bukan cerita baru, bukan rahasia umum juga. Semua orang sudah tahu. Bahkan nominalnya dari angka ratusan ribu sampai puluhan juta untuk masuk bekerja ini. Saya tidak mengambil yang jauh-jauh. Contohnya di kampung saya aja di Bandung Selatan, letaknya di Banjaran, yang spesifikasinya di Nambo, itu bukan satu dua kawasan yang atau industri yang harus masuk pakai uang. Bahkan putra daerah pun harus seperti itu. Kenapa yang saya sayangkan itu ada pembiaran, bahkan mohon maaf, ada aparatur negara atau aparatur hukum yang ikut terjun di dalamnya. Bahkan orang-orang personalia atau HRD perusahaan tersebut ikut campur. Saya ambil contoh. Di saya ada namanya Green Tech. Itu minimal saja uang yang harus masuk untuk kontrak per 3 bulan atau per 1 bulan itu 3 juta. Dia harus masuk. Dan tidak ada jaminan untuk bekerja selamanya. Kenapa harus seperti itu? Orang yang lagi membutuhkan pekerjaan otomatis dia tidak punya banyak uang, lagi membutuhkan uang, tetapi harus diperas seperti itu. Dan bukan orang lain, bahkan orang-orang sekitar. Ini mungkin harus jadi perhatian kepada pemerintah kita. Kenapa akhirnya banyak orang yang malas untuk mencari kerja? Karena ketika mereka masuk lamaran, selalu ada praktek seperti itu. Dan jika tidak ada uang masuk, itu selalu diabaikan. Seakan-akan itu udah menjadi tradisi di kita. Bahkan ada di Bandung Selatan, itu yang perusahaan sampai 20 juta. 30 bahkan 30 juta itu perusahaan sepatu. Kalian udah pada tahu lah, kalau orang-orang Bandung udah pada tahu, yang memang harus sampai 30 juta. Saya bukan ngomong asal. Kalau kalian ingin tahu faktanya, kalian ingin tahu buktinya, saya mengantongi beberapa bukti. Dan saya juga kenal beberapa saksi yang pernah mengalami praktek seperti itu. Bahkan orang-orang yang ikut masuk itu, yang ikut pencaloan itu, yang jadi calo, saya juga ada kenal. Kalau terus-terusan dibiarkan, mau sampai kapan? Mau kapan negeri kita maju? Sedangkan miris banget, banyak kepala-kepala keluarga yang membutuhkan pekerjaan, susah dapat lowongan kerja. Alhasil pas saya jika aing terboga penghasilan kan, pengangguran. Oke, saya orang daerah, saya juga ditawari untuk kerja. Bukan saya tidak mau bekerja, tapi saya itu selalu menghindari praktek seperti itu. Bahkan ketika saya dan orang tua saya punya uang, saya tidak ada niat seperti itu untuk mengambil jalan pintas untuk bekerja. Bukan artian saya tidak mampu. Uang ada, tetapi saya tidak ingin mendukung praktek seperti itu terus.
Ketika saya ikutan nyogok, berarti saya menyetujui. Saya mohon kepada aparat negara, aparat daerah, aparat hukum, mohon ditindaklanjuti. Jika saya diberi wewenang lebih atau kalian minta untuk mencari bukti, bisa temui saya untuk memproses ini. Bahkan ketika saya dengan senang hati, dengan sukarela ingin membongkar praktek ini. Ketika saya diberi wewenang lebih untuk membongkar praktek ini, saya dengan senang hati akan datang ke pabrik-pabrik yang saya maksud. Segitu dulu pembahasan dari saya. Untuk pembahasan ini mungkin akan panjang, nanti kita langsung coba temui ke pabrik-pabrik tersebut, kita langsung melakukan pembuktian dan kita langsung menghadirkan saksi-saksi tersebut. Sekian dari saya, jangan kemana-mana di channel Bung Rego.